kalau kita tidak berusaha untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, alhamdulillah, saya sangat-sangat termotivasi juga memberikan semangat baru setelah saya mendengarkan daripada penjelasan tentang asbab pemberian nama daripada tema ataupun nama kajian kita ini. Jadi kita harus memposisikan diri, teman-teman yang saat ini merupakan penggagas, merupakan penggerak awal untuk aktif kembali kajian-kajian itu, ya, tempatkanlah posisi kalian sebagai ashabul kahfi itu. Kita luruskan niat kita bahwa tujuan kita kajian, tujuan kita belajar ilmu agama itu bukan hanya untuk pribadi kita, tapi itu untuk kemaslahatan umat. Karena pribadi-pribadi yang baik adalah kita yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah tujuan daripada kita berada pada organisasi itu. Banyak bahasa-bahasa yang kita dapat bahwa tiada hari tanpa mengislah diri, tiada hari tanpa kita memperbaiki diri kita. Karena pada dasarnya hidup ini adalah proses, dan kita berada pada proses itu. Dan terkadang kita terjebak pada keadaan yang kita tidak pernah duga, tapi itu terjadi. Nah, dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih, mengasah kepekaan kita, kemandirian kita untuk menjalani apa-apa yang sudah terjadi itu. Jadi pada dasarnya bahwa kalau dalam ilmu sosial budaya dasar itu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membekali kita dengan cipta, rasa, dan kasar. Nah, semua itu adalah fitrah manusia. Sebenarnya di tengah kekurangan kita sebagai manusia itu sudah dibekali dengan kelebihan-kelebihan juga. Kenapa manusia itu dikenal dengan makhluk sosial? Karena itu kita saling membutuhkan. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ditakdirkan semua kaya, tidak ditakdirkan semua miskin, tidak ditakdirkan semua langsung sukses menggapai apa-apa yang dia inginkan, tapi dia harus melewati proses-proses itu. Nah, proses-proses itu yang menuntun kita harus terus berproses dan bersosialisasi ataupun membutuhkan orang lain. Jadi kembali bahwa pada bekal pergerakan kita sebuah organisasi yang organisasi ataupun apapun itu yang lagi mengalami sebuah kendala ataupun perubahan yang berbeda dengan hari ke hari, nah itu harus kita sikapi dengan bijak, dengan baik. Kekuatan utama dalam memperbaiki sebuah keadaan itu adalah kesolidan, kebersamaan, kekuatan jemaah, imamah jemaah. Karena kita fokus kepada imamah jemaah, karena saya berpikir pada saat ini merupakan taklim pertama saya di sini. Nah, maka yang saya ingin garis bawahi pada kesempatan ini adalah bagaimana kita mendapatkan sab kembali pada organisasi kita ini. Yang dimaksud sab itu adalah kesulitan kita, kebersamaan kita. Nah, salah satu daripada hal-hal yang bisa menautkan hati kita adalah kegiatan-kegiatan taklim seperti malam hari ini, ya. Semoga taklim yang berjalan ini yang diawali dengan pembacaan surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi memberikan motivasi spirit perjuangan kita. Kalau kita melihat daripada histori dan sejarah daripada Ashabul Kahfi itu, pemuda-pemuda yang mengasingkan diri dari sebuah
keadaan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan syariat Islam, ada kezaliman. Nah, apa maksud mereka mengasingkan diri? Pastinya dalam pengasingan itu ada niatan-niatan. Pertama, untuk mempertahankan akidah yang mereka miliki, akidah yang mereka yakini. Karena akidah itu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia itu dengan jasmani dan rohani. Karena iman itu ada di hati, roh, rahasia yang kita tidak tahu, tapi itu ada. Kemudian keimanan itu tidak akan sempurna di saat tidak diimplementasikan dengan perbuatan. Jadi saya bahasakan bahwa Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang mempertahankan keyakinan mereka lahir dan batin. Mereka mengasingkan diri dengan tujuan untuk bisa mempertahankan akidah keyakinan yang mereka miliki. Jadi saya sangat berharap semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan, berkelanjutan. Kemudian dari kita yang sedikit, karena dalam hal perjuangan itu bukan semata-mata pada kuantitas ataupun jumlah, tapi yang terutama adalah tekad kita, kesungguhan kita untuk menjalankan sesuatu yang sudah kita programkan. Terkadang dalam hidup berorganisasi ada sebuah kondisi keadaan yang membuat kita terkadang bersedih, dan sebagai aktivis kita tidak bisa larut dalam sebuah keadaan yang menurut kita ya sesuatu keadaan yang disayangkan. Tapi dengan kegiatan taklim, disinilah kita meraup kekuatan dalam pergerakan ini. Kita menarik sejarah-sejarah daripada terbentuknya kekuatan-kekuatan itu tentunya dari pemikiran satu orang atau dua orang yang kemudian mereka rumuskan, dan sesuatu yang telah dirumuskan itu diusahakan untuk diimplementasikan, dan itu menjadi sesuatu yang terus diperjuangkan. Karena pada dasarnya merencanakan sesuatu itu mudah dalam ilmu manajemen ataupun dalam ilmu organisasi apapun itu. Saat kita masih pada fase perencanaan itu gampang, tapi yang tersulit adalah bisa kita menjalankan. Dan menjalankan itu masih bisa dikatakan gampang, tapi yang tersulit lagi satu adalah keistiqomahan dari menjalankan apa yang sudah kita jalankan. Saya terkadang merenung ataupun ketemu dengan teman-teman yang sebenarnya punya motivasi untuk menjalani kehidupan yang sesuai yang kita harapkan, tapi kemudian kita terjebak juga dengan keadaan-keadaan yang kita tidak harapkan. Jadi hidup ini mungkin hanya sekedar motivasi untuk kajian pertama ini. Jadi terkadang dalam hidup ini kita harus menerima sebuah keadaan yang sesuai yang kita harapkan dan yang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kita tidak bisa lari daripada dua ketentuan itu, karena di balik yang kita senangi ada juga yang kita tidak senangi, tapi kedua-duanya itu adalah bagian dari realita kehidupan. Jadi jangan berpikir ini saya tidak mau, langsung kita lari dari keadaan itu. Pada dasarnya kehidupan ini adalah sebuah proses untuk menjalani kenyataan. Nah, sekali lagi, kenyataan itu
Ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang kita senangi dan kita tidak senangi. Di saat kita melihat sebuah dalam strata sosial, kita sedikit bahas tentang strata sosial, karena memahami strata sosial ini sebuah polemik, sebuah persoalan yang ada dalam kehidupan sosial itu. Misalnya si A dan si B, mereka berkawan akrab, dan si A ini secara ekonomi baik, sudah mapan, sudah maju, sedangkan si B ini ya masih di bawah, ya boleh dibahasakan di bawah. Nah, mungkin si B akan berkata, saya ingin seperti si A yang ini, sehingga hal-hal yang demikian yang bisa mengurangi rasa syukur kita. Terkadang ada orang yang pesimis dengan kehidupan, bahkan ada yang berkata, saya lebih baik tidak ada di dunia kalau hidup seperti ini. Itu ada omongan-omongan orang yang sudah di bahasanya di ujung kepasrahan. Sebenarnya itulah orang-orang yang belum memaknai makna hidup ini. Sebenarnya di saat kita memaknai kehidupan ini, ya sudah seperti itu keadaan. Nah, dan kita berproses menjalani kehidupan itu dengan yang saya sebutkan tadi, potensi-potensi, bekal-bekal, fitrah-fitrah yang Allah sudah berikan. Semua orang di dunia ini diberikan IQ, otak yang intinya bisa dimanfaatkan, walaupun kapasitasnya berbeda-beda, tapi intinya semua diciptakan sama, punya otak. Nah, tapi ada orang yang bisa berkarya memanfaatkan otaknya itu, ada juga yang bermalas-malas untuk memanfaatkan secara maksimal potensi yang sudah ada. Jadi bisa dikatakan bahwa hidup cerdas itu ada perjuangan. Nah, sedangkan hidup yang kurang cerdas itu kepasrahan. Di saat orang yang berjuang itu, kalau kita lihat bahwa saya ini harus bisa lebih punya kemampuan untuk mencapai sebuah impian. Nah, dalam hal ini kita melihat adalah segi kualitas otak kita, ya berbanyak literasi ataupun bacaan kita. Nah, di saat kita berpasrah diri, tidak ingin memperbaiki yang ada itu, nah disitulah kita pasrah dengan keadaan itu. Saya sedikit cerita, ini mungkin pengalaman zaman masih SMP. Ada teman itu yang berkata, saya ini tidak pintar, beda dengan kau, beda. Nah, jadi saya hanya memberikan pandangan bahwa orang yang sudah pernah peringkat terakhir tapi bisa memperbaiki keadaan itu dengan belajar. Nah, jadi sebenarnya bahasa cerdas ataupun tidak cerdas itu tergantung pada kesiapan kita, kemauan kita untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin yang si A dan si B, yang satu pernah peringkat terakhir, yang satu belum pernah. Nah, tapi justru yang pernah peringkat terakhir ini bisa memperbaiki keadaannya itu dengan mengislah diri, memperbaiki. Nah, sehingga dalam ilmu manajemen itu dikenal dengan analisis SWOT, di mana kita melihat peluang, tantangan, dan solusi itu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini, entah itu dari segi pergerakan agama, apakah itu dari kehidupan pribadi kita, dalam dunia kerja kita, nah analisis SWOT itu perlu untuk kita melihat, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya ada kelebihan, kelebihan itu yang terus kita tingkatkan. Misalnya ada kekurangan kita, kekurangan itu yang kita perbaiki. Itulah proses kehidupan. Jadi pada dasarnya kehidupan inilah yang mengajarkan kita
yang mengajarkan kita untuk terus memperbaiki diri kita. Saya ucapkan, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah menggagas kajian Ashabul Kahfi ini. Ashabun Naum yang saya bahasakan itu terinspirasi dari kisah Ashabul Kahfi. Entah itu merupakan ilham yang lahir dari pemikiran dan hati, tapi itu kemudian sudah dibuktikan, sudah diwujudkan melalui kajian-kajian ini. Kita berdoa bersama-sama, semoga teman-teman yang masih merasa bagian dari organisasi Pelajar Islam Indonesia bersama-sama dengan kita di Gua Peradaban ini, di sekretariat PII Pelajar Islam Indonesia. Saya bahasakan ini adalah Gua Peradaban karena letaknya juga strategis, tapi kita punya misi besar untuk menjadi bagian daripada memberi realita pada peradaban ini. Karena peradaban kita bisa ambil dari adab, entah ini referensi ataupun dijadikan referensi ataupun tidak, tapi jelasnya bahwa kehidupan ini adalah sebuah peradaban yang menjadi inti daripada kehidupan itu adalah etika, akhlakul karimah, yang dalam istilah kita ya, dasar tidak punya adab. Nah, yang dimaksud adab di sini itulah nilai-nilai. Nah, dari bisa dibahasakan bahwa peradaban itu adalah sebuah misi kehidupan yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada dunia ini. Nah, kenapa kemudian Islam dijadikan sebagai rahmatan lil alamin? Nah, Islam bagian daripada peradaban itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di dunia ini melalui kalamullah yang merupakan hujah pegangan kita, Quran dan hadis ini, untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Dari tujuan dari kehidupan kita di dunia ini adalah menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kita menjadi orang-orang yang merawat dunia ini. Nah, proses merawat inilah yang seharusnya kita harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah kenapa dibahasakan bahwa salah satu yang terpenting daripada kehidupan ini adalah kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan sanksi, memberikan miliki untuk peradaban di dunia ini. Orang yang memilih berjuang melalui politiknya, melalui apa yang dia miliki, potensi yang dia miliki. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi birokrat, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi abdi negara ataupun PNS, aparatur negara. Nah, semua itu adalah tujuan dalam hal menjadi bagian dari agen berubah peradaban itu. Nah, dan kita sebagai kader-kader, sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri bagian dari Pelajar Islam Indonesia adalah orang-orang yang ingin memberikan sesuatu yang berarti untuk peradaban ini. Jadi bisa dibahasakan bahwa sekretariat ini merupakan bagian dari mercusuar peradaban. Karena mercusuar itu dia pada tempat yang tinggi, intinya posisinya tinggi, dengan ketinggian itu dia bisa memberikan cahaya di sekitarnya itu. Dan mercusuar itu bagian dari
bagian dari petunjuk. Oh, di sini tempat yang berbahaya, sehingga ada mercusuar di situ. Intinya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sementara melakukan perjalanan agar tidak tersesat. Karena bahasanya itu, manusia itu adalah orang-orang yang berada pada fase peradaban itu. Karena sebenarnya kehidupan kita di dunia ini itu mencapai sebuah fase peradaban kehidupan itu. Nah, dan dalam peradaban itu nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, ya, nilai-nilai kecerdasan itu sangat penting. Karena apa? Ya, karena apa? Peradaban itu bukan sesuatu yang ringan, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk kembali kita meluruskan niat kita untuk membenahi diri. Saya sendiri memahami bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Ada kekurangan-kekurangan yang Allah masih jaga, kekurangan kita yang Allah masih jaga, sehingga orang lain tidak tahu. Tapi kita harus sadar diri bahwa kekurangan itu harus kita perbaiki sama-sama. Kekurangan itu harus kita perbaiki sama-sama. Terkadang dalam secara pribadi, ya, dalam hal berjuang, tiba-tiba ada tantangan, apa yang salah. Kita harus merenungkan diri kita, berarti ada sesuatu yang Allah masih menuntun jalan kita untuk kita berusaha untuk lebih baik lagi. Sekali lagi saya bahasakan bahwa dalam kehidupan ini bukan bahasa kebetulan, tapi memang sesuatu yang Allah sudah takdirkan dan kita harus menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Oke, kita yang sudah memilih berada pada organisasi Belajar Islam Indonesia, padahal di luar sana banyak juga organisasi lain, tapi kok kenapa kita yang terpilih di sini? Nah, jadi itu bukan persoalan kebetulan, tapi kita sudah menjadi dari bagian peradaban itu. Peradaban itu sesuatu yang harus dibangun. Peradaban itu adalah proyek besar. Proyek besar. Peradaban itu adalah proyek besar. Proyek besar bersama. Ingat, orang-orang non-muslim juga berusaha menguasai dunia ini, peradaban ini, dari ilmu pengetahuan, dari teknologi, dari agama. Nah, dan kita sebagai umat Islam ya harus menyadari bahwa kita pun bagian dari peradaban itu. Di saat kita tidak memperjuangkan sesuatu yang kita sudah yakini, bisa jadi kita sekedar menjadi penonton pada perjuangan peradaban ini. Ya, akan muncul pertanyaan, apakah kita ikhlas sekedar menjadi penonton, atau dengan ikhlas kita menjadi pemain, menjadi pejuang dari peradaban itu. Saya melihat dan ingin kita kaitkan dengan dunia pekerjaan, masalah literasi itu, ya, saya sudah dari 2007 saya terinspirasi bikin taman bacaan masyarakat. Itu niat saya adalah bagaimana dari sesuatu yang kecil itu bisa memberikan manfaat. Dari sesuatu yang kecil itu bisa menjadi manfaat. Nah, dengan sesuatu yang kecil, bisa kita berpikir bagaimana cara itu untuk bisa memberikan manfaat. Ya, mau tidak mau, dan kita harus ikhlaskan hati untuk terus berbuat untuk yang kecil itu bisa menjadi besar. Jadi itulah kita berproses, sehingga dengan atas dasar itu saya berusaha
saya harus mendalami ilmu perpustakaan untuk saya paham. Maka saya kerja di perpustakaan daerah zaman dulu waktu di Bangka Kepulauan. Kemudian muncul lagi, saya ingin menambah pengetahuan saya tentang perpustakaan universitas. Maka saya merantaulah di sini. Nah, dan di sini itulah kita menghadapi realita-realita kehidupan yang harus kita jalani. Jadi tentang pilihan kita kaitkan dulu dengan tentang pilihan kita berada di organisasi ini. Jadi itulah saya sampaikan, kita harus luruskan niat kita, bulatkan tekad kita bahwa PII adalah perahu perjuangan kita untuk peradaban ini. Kalau bicara peradaban itu bukan hanya skala perumahan Sumbawa Lestari Indah, tapi luas dari itu. Peradaban itu bagian dari rahmatan lil alamin, untuk bagaimana kita menjadi sesuatu yang memberikan rahmat untuk alam ini. Bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kalau kita tidak memiliki kebaikan? Kebaikan itu gimana? Kebaikan itu harus dicari. Misalnya, untuk bisa memberikan pengetahuan, sumbangan ilmu pengetahuan, harus kita baca buku sehingga ada sesuatu yang kita sampaikan untuk orang lain. Kata kuncinya seperti itu. Jadi untuk bisa memberikan sesuatu, kita harus memiliki sesuatu itu. Nah, untuk bisa memberi makan orang, kita harus memiliki makanan. Bagaimana kita bisa memberi makanan kepada orang kalau kita sendiri kelaparan? Nah, bagian dari peradaban itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan ini. Nah, itu yang saya bahasakan, bahwa kebaikan itu bagian dari adab. Bahkan kedudukan adab itu di atas ilmu. Nah, kemudian lebih luas lagi peradaban. Ini sebuah rumus yang harus kita pelajari sebenarnya. Apakah ada kaitan bahasa peradaban yang secara global itu dengan adab tata krama? Kalau versi saya itu ada, tapi nanti kita cari orang-orang yang ahli bahasa. Sesuatu kata itu menjadi luas itu berasal dari kata dasar. Jadi saya bahasakan bahwa untuk bisa menjadi perubahan dalam peradaban ini, kita harus memiliki adab. Nah, adab itulah yang kita berikan kepada orang lain, yang kita berikan contoh. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan tauladan kepada kita yang harus kita ikuti. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Jadi diibaratkan sebuah produk, misalnya HP elektronik ataupun laptop, itu semuanya punya buku panduan. Nah, dan kita manusia ini merupakan makhluk Allah. Nah, kita akan menjalani proses peradaban itu, proses kehidupan itu. Nah, dalam menjalani proses kehidupan itu, kita perlu tuntunan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tuntunan kepada kita, yaitu Quran dan hadis. Tinggal kembali kepada kita, apa kita mau menggalinya atau tidak, kembali kepada kita. Jadi saya terkadang merenung juga betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Mata kita, keluangan waktu kita untuk zaman kita masih SD, belajar mengaji alif bata bahasanya. Itu kemudian kita menjalani proses kehidupan, kita terjebak pada dunia kerja yang terkadang sehari kita sudah tidak baca setengah halaman Al-Quran. Itu kadang-kadang kita, ya Allah, saya menyadari diri juga bahwa terkadang itulah yang saya bahasakan, bahwa kita harus berpikir
tiada hari tanpa mengislah diri. Terus kita memperbaiki diri kita. Yakin saja di tengah usaha kita memperbaiki diri pasti ada kekurangan-kekurangan yang baru kita sadari. Saya sedikit kita cerita tragedi kemarin. Saya bawa Fana di perpustakaan, tiba-tiba dia lari turun ke tangga dari lantai 2. Syukur hanya sampai di anak tangga ketiga, dari atas dia sudah duduk tidur sampai dia terseret, tidak sampai jatuh. Nah, itu saya merenung di situ. Makna apa yang bisa saya petik? Ternyata di situ, karena saya begitu dia sudah hampir jatuh, saya langsung lari dan loncat tanpa lagi saya injak anak tangga. Pokoknya terbentur saya untuk setahan dia. Tapi itu situ berusaha mencoba merenung. Itulah naluri seorang ayah. Terkadang itu kita sudah orang tua kita itu sudah tidak pikirkan efek-efek dampak daripada itu, tapi langsung situ saya mencoba merenung. Nah, itu saya bahasakan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Saya sambil istighfar karena apa? Saya lihat kok sudah pucat bibirnya. Sambil ngaji, saya bikinkan air baru dia respon lagi. Mana mobilku? Nah, di situ saya berpikir memang terkadang sebuah peristiwa yang terjadi itu ada hal-hal yang di luar pemikiran, di luar perkiraan kita. Nah, tapi ada hikmah yang terpetik di situ. Itu mungkin kita sudah kurang, minta maaf untuk yang sudah almarhum orang tuanya, mungkin sudah kurang kita kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa, kemudian Allah berikan sebuah peristiwa untuk kita merenung, untuk kita pelajari. Jadi proses inti daripada setiap peristiwa itu adalah kita mencoba mengambil hikmah. Dan Allah memberikan titipan hikmah itu ada pada persoalan-persoalan yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, hikmah yang terjadi di TI ini yang coba harus kita petik. Ada masalah apa sebenarnya? Ada masalah apa? Nah, jangan kita masa bodoh dengan sebuah pelajaran hikmah. Jadi saya pernah baca satu buku, dia bahasakan gini, belajar kaya dari si miskin. Masih kita belajar kaya dari si miskin. Secara logika dan tidak masuk akal. Itu buku saya baca zaman saya SMA. Inti daripada buku itu adalah terkadang orang yang sudah kaya harta tapi hatinya miskin. Nah, jadi maksud dari buku itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah berharta dia bisa belajar untuk lebih baik, ya. Ikhlas bersedekah misalnya. Karena di situ ada orang yang miskin tapi rajin bersedekah. Tapi ada orang yang kaya justru dia kikir bersedekah. Jadi itu dimaksudkan dia kaya akan budi. Nah, jadi dia belajar. Orang miskin ini terkadang dia kaya, justru lebih ramah, lebih baik. Tapi jangan lagi orang miskin begitu kaya sudah lupa diri. Itu maksud pada buku itu adalah bagaimana kita belajar hidup kaya dari si miskin. Coba ya, ini kita coba tarik sebuah saya bawa pikiran kita pada sebuah kondisi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang di dunia ini dengan kekayaan, semuanya kaya, tidak ada yang miskin. Mas, adakah pengemis di jalanan yang minta uang kalau semua sudah kaya? Ya, tidak ada lagi kan? Nah, kalau sudah tidak ada orang yang miskin, masih adakah takaran untuk mengukur kebaikan hati orang kepada orang yang dibawanya? Nah, jadi itu satu rumus bahwa Allah itu maha segala-galanya. Jadi di saat kita terjebak pada sebuah kondisi, jangan bilang, bahwa ini Allah sudah takdirkan saya hidup miskin. Bukan itu, tapi mungkin kita yang belum memaksimalkan potensi yang kita miliki. Itu. Jadi jangan ada satu buku lagi itu yang masalah melawan takdir, itu ada film. Bukan melawan takdir itu berarti kita tidak bersyukur, bukan. Melawan takdir itu adalah melawan keadaan yang ada itu. Sudah jelas yang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubahnya sendiri. Gitu. Saya sedikit
Saya terkadang kalau dalam hal memberikan, ini juga bukan motivasi, hanya berbagi cerita. Yang tidak pernah saya lupakan itu suatu momen di mana saya pernah peringkat terakhir. Dan dari momen itu pula yang mengantarkan saya bisa juara 1. Nah itu kalau saya berpikir itu sebuah pelajaran untuk saya yang bisa saya ceritakan untuk anak-anak saya. Kenapa saya bisa ceritakan? Karena itu fakta dan saya alami sendiri. Dari rumus siapapun dia tidak bisa bantahkan, karena ini saya alami sendiri. Nah jadi itulah saya bahasakan bahwa sebenarnya kita ini bukan masalah kita bodoh, masalah kita apa, tapi kita yang belum memaksimalkan potensi kita. Orang yang tidak minta maaf, yang belum sanggup salat malam, bukan berarti dia tidak bisa, tapi memang niat kita di hati masih kurang. Boleh jadi karena memang minta maaf kita masih ada maksiat-maksiat yang rajin kita tekuni, sehingga rasa malas itu memberatkan kita. Dan itu pun terjadi pada diri saya, dan itu yang harus kita, kalau masalah ibadah itu agak sedikit terbuka, karena itu sesuatu yang harus kita perbaiki bersama, bukan masalah aib. Masalah kemalasan itu sebenarnya bukan aib yang gimana, yang mencemarkan nama baik kita, bukan, tapi sesuatu yang harus kita sadari, harus kita perbaiki gitu. Dan misalnya memang kita berpikir biasa tidak sholat malam itu kan sunnah misalnya, nah tapi di saat kita sudah tanamkan dalam hati kita bahwa tahajud itu ataupun salat sunnah itu menjadi sebuah kebutuhan, itu kita sudah bisa menikmati. Terkadang kita itu masih minta maaf, masih malas ibadah karena kita masih merasa itu hanya bagian daripada sunnah. Kita belum merasakan itu bagian dari kebutuhan kita, sehingga kita belum bisa menikmati nikmatnya ibadah itu. Coba bisa kita bayangkan bagaimana sudah ada mangga yang manis, tapi pas kita makan tidak ada rasanya, berarti ada yang bermasalah. Kalau dia tidak sariawan, berarti dia penas dalam atau asbaan, tanda-tanda corona. Nah, jadi seperti itu, kita sudah diberikan, Allah sudah memberikan sebuah fasilitas, yaitu ibadah, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa dan bacaan-bacaan kita saat salat. Nah, tapi kita belum bisa nikmati itu. Nah, itu harus kita sadari. Berarti masih ada yang kurang. Dan itu pun saya pahami, saya sadari. Nah, itulah kita kembali lagi. Inilah yang harus kita perbaiki. Sehingga kita lihat juga dalam hal pergerakan kita di organisasi. Saya ini kadang-kadang bergerak di organisasi tapi masih ragu-ragu apakah ini diridhoi atau tidak misalnya. Nah, kita harus bulatkan tekad kita. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalani, berarti itu wadah tempat berjuang yang sudah Allah tentukan dan kita sudah pilih. Kita menjadi kader PIY, mengikrarkan ikrar Jakarta itu loh. bukan kebetulan. Saya bahasakan itu bukan kebetulan, tapi sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan. Tinggal kita, maukah kita menjalani takdir yang sudah terjadi itu dengan sebaik-baiknya, atau kita menyampingkan takdir itu. Jam berapa gitu? Yang saya bisa terlena 20,2 8 menit lagi. Jadi minum. Jadi pada fase kehidupan ini, fase pergerakan ini, saya melihat bahwa dari hari ke hari kita mengalami sedikit hal yang harus kita perbaiki. Itulah yang harus kita sadari bahwa hampir aja
harus kita pahami bahwa itulah sebuah realita, sebuah keadaan yang semestinya kita perbaiki. Sekali lagi bahwa keberadaan kita di sini itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah sebuah ketentuan Allah yang seharusnya kita sadari bahwa kita bagian dari perjuangan itu. Jadi sesuatu yang kita sudah tekuni, yang sudah kita pilih, akan lebih memberikan sebuah kekuatan spiritual, kekuatan keagamaan di saat kita mencoba mengadukan persoalan itu kepada Allah. Karena apa? Karena manusia itu hanyalah sebuah makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang Allah titipkan di muka bumi ini untuk menjadi bagian daripada khalifah fil ard, yang pada titik terakhir adalah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakoni, yang kita sudah jalani di kehidupan ini. Sekali lagi bahwa keberadaan kita di PII adalah sebuah amanah perjuangan. Kalau kita ingin maknai dari segi pergerakan, bahwa adalah sebuah amanah perjuangan yang seharusnya kita bisa menyadari itu, sehingga sebagai kader kita belajar untuk membangkitkan semangat perjuangan kita. Karena sebuah organisasi perjuangan itu tidak akan pernah bertahan di saat kadernya hanya sementara aja berproses pada organisasi itu. Tapi sebuah organisasi pergerakan itu akan semakin kuat dan bertahan pada gejolak persoalan yang ada di saat kader-kadernya betul-betul menanamkan semangat militansi perjuangan pada perjuangan itu. Jadi kita terkadang berada pada simpang jalan perjuangan, dalam realita ini otomatis banyak tuntutan, misalnya tuntutan dunia kerja dan sebagainya, sehingga banyak orang yang kemudian melupakan eksistensi yang pernah dia lakukan di masa lalu, dengan harapan ini bukan lagi tanggung jawab saya, ini sudah tanggung jawab pengurus misalnya. Tapi di saat kita mencoba merenung lagi tentang apa yang sudah kita ikrarkan, bahwa kita bagian dari perjuangan ini akan tercatat dalam mahkamah sejarah, ya bahasa sering digunakan seperti itu, mahkamah sejarah, karena PII bagian daripada pelaku sejarah di negeri ini. PII bagian pelaku sejarah di negara ini. Jadi sekali lagi yang masih merasa bagian dari organisasi pelajar Islam Indonesia, marilah kita tetap sama-sama memberikan semangat, memberikan nasihat karena sesungguhnya yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah nasihat. Karena dengan nasihat orang yang salah bisa menyadari kesalahannya, orang yang sakit bisa sembuh hanya dengan nasihat. Iya. Tapi kalau orang yang mati tidak bisa hidup. Tapi kalau orang yang sakit insya Allah bisa sembuh dengan nasihat. Karena apa? Terkadang ada pola hidup yang kurang baik yang dia lakukan, tapi melalui nasihat dokter, melalui nasihat temannya, dia menyadari itu. Ingat, dalam hidup ini terkadang ada kesalahan yang terus berulang kali kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu sebuah kesalahan.
Dan itu tidak akan kita pernah sadari kalau bukan orang yang memberikan nasihat. Ingat, dalam kehidupan di dunia ini kita perlukan cermin. Seperti kita sendiri tidak bisa melihat kening kita, padahal kening ini lebih dekat dengan mata. Kening ini lebih dekat dengan mata, tapi kok kenapa kita tidak bisa lihat cermin? Kita tidak bisa melihat mata kita harus menggunakan cermin. Cermin itu adalah nasihat. Cermin itu adalah introspeksi diri. Cermin itu adalah teman terbaik yang tidak pernah bohong. Karena kalau ada tinta merah di pipi ya pasti ada yang nampak tinta merah, bukan tinta hitam. Jadi jadilah kita orang-orang yang berusaha untuk memberikan nasihat. Memberikan nasihat otomatis secara hikmah. Saya punya sedikit kisah untuk sebagai penutup, dan alhamdulillah pada saat ini teman saya itu justru lebih baik daripada saya kalau saya bahasakan seperti itu. Awalnya dia minta maaf seorang peminum khamar. Nah, suatu saat habis sholat maghrib dia bincang dengan saya ingin tobat untuk tidak minum. Gimana kan, masih diampuni kah saya dengan dialek. Saya bilang, nah, saya secara pribadi juga bukan ustadz sebenarnya, hanya sebagai teman. Jadi saya sampaikan, ya, kita kan tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Yang penting ya insya Allah kita berusaha taubatan nasuha, taubat dengan sebenarnya taubat. Nah, kalau memang kita sadari bahwa minum khamar itu adalah haram, ya hentikan, harus lagi minum. Itu. Kemudian ya, kalau memang masa muda itu membuat kau terjebak pada persoalan pergaulan itu yang mengantarkan pada khamar, silakan nikah. Itu karena kan sudah cukup dewasa daripada saya saat itu. Jadi melalui diskusi singkat itu, tidak lama dia nikah. Setelah nikah dia buat TPA di rumah. Dia memang sebenarnya pintar ngaji, tapi hanya terjebak pada pergaulan yang kurang bagus sehingga dia minum khamar. Tapi sebenarnya itulah hakikat kenapa kita harus belajar Al-Quran. Terkadang walaupun kita sudah belajar Al-Quran, tapi pada persoalan pergaulan kita terlempar pada sebuah kondisi yang kurang baik, yakin saja Al-Quran itu akan memberikan titik terang. Karena dia berpikir, saya dulu zaman SD itu kok pintar ngaji, rajin ngaji, kok sekarang saya tidak pernah baca Al-Quran. Nah, itu akan menjadi sebuah renungan untuk pribadi. Ya alhamdulillah, dalam nikah sudah itu buat TPA, sudah banyak santri yang ngaji sama dia. Dan tidak mungkin dia sudah belajar ngaji baru masih minum, otomatis dia akan menjaga nama baiknya juga. Itulah cara Allah melindungi dia dari masa lalunya itu. Jadi itulah proses kehidupan itu. Terus kita belajar memperbaiki apa yang baiki. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita terus memberikan nasihat. Saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan. Semoga penyampaian beliau dapat kita amalkan, yaitu perenungan. Ini mau dilanjut pertanyaan atau ini mau bertanya? Yang ingin bertanya silakan. Maaf tadi saya batuk, tiba-tiba gatal. Ya, kepada yang bertanya dipersilakan. Ingin bertanya? Netizen. Tandan. Dua. Santai. Tadi tripodnya lupa gak ke bawah. Ini ada penonton setia, Mafika Nur. Dari awal tadi masih nonton, alhamdulillah. Ini Pak, ada dari penyampaian yang panjang tadi,
ada 3 kata yang saya tertarik banget dengan 3 kata itu, yaitu tentang cipta, rasa, dan karsa tadi. Nah itu kan terkait dengan 3 tadi dan diimplikasikan kepada kehidupan kita gitu kan, apalagi kita dalam organisasi ini gitu kan. Saya sebenarnya apa sih korelasinya dan bagaimana cara implementasi yang sesungguhnya buat kehidupan kita sehari-hari, terlebih untuk kita di organisasi ini, Pak. Kita aja dulu. Oke. Persoalan cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa ya saya sampaikan tadi merupakan sebuah potensi yang sudah Allah berikan. Cipta, kemampuan kita membuat sesuatu. Rasa, kemampuan kita untuk merasakan sesuatu. Karsa itu mewujudkan apa yang kita rasakan itu. Jadi sebenarnya dalam organisasi itu kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kita menciptakan sebuah kondisi. Kenapa saya bahasakan kita menciptakan sebuah kondisi? Diciptakan dalam arti di sini adalah melahirkan, membuatkan sebuah kondisi. Organisasi misalnya. Sebenarnya kalau kita ingin jujur, kita sudah tahu sebenarnya kekurangan ini apa. Sebenarnya saya yakin juga kita diberi pengetahuan sebenarnya, oh kalau persoalan seperti ini harus diselesaikan seperti ini. Tapi itulah terkadang kita terjebak pada ego masing-masing ataupun pada dunia kerja atau sebagainya. Rasa, sebenarnya rasa di hati itu ada. Kita sudah peduli, kita sudah merasakan, kok bisanya ya seperti ini. Kita merasakan sesuatu. Gitu. Nah, kemampuan untuk mewujudkan itu, ya, itu yang harus sebenarnya kita tumbuhkan. Jadi kalau hanya sesuatu berada pada lingkungan kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita merasakan, akan hanya sekedar rasa, hanya berada pada sebuah lingkungan imajinasi. Saat kita tidak kasai, saat kita tidak wujudkan, ya nonsen, bahasanya 0% mungkin. Kalau bahasa perkebunan singkong. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya ya, persoalan apapun yang terjadi itu, di saat kita mau berpikir dan saat kita mau merasakan apa yang terjadi itu, maka sebenarnya kita mampu untuk melaksanakan apa yang sudah kita pikirkan, kita rasakan, tapi kembali kepada kita masing-masing. Gimana? Ya, jadi kita bisa menciptakan sesuatu dengan perasaan kita, tapi kita juga harus punya daya juga ya, daya dorong gitu kan. Iya, daya mewujudkan dengan karsa tadi. Dengan perbuatan kita, dengan sebenarnya itu ada gambarannya pada definisi keimanan. Iman kalau bahasa pelajaran kita masih SD, iman adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu kan kalau saya ingat tuh materi SD itu. Gitu. Iman adalah ya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diwujudkan dengan amal perbuatan. Coba sekarang kita sedikit sedikit bermain kata aja. Ada berapa mata dalam tubuh manusia? 2, 4 mungkin sama mata kaki. 2 Pak. 2 kan? Ada iya. 2. Perlukah kita menggunakan mata kaki itu? Untuk melihat tidak. tidak untuk melihat untuk mata kaki. Kalau mata 2 ini ya. Oke. Jadi gini ya. Mata itu ya ada 2. Indera mata penglihatan dengan mata kaki. Nah, kenapa mata kaki dia tidak pernah bersentuhan saat kita berjalan?
Kalau bersentuhan ke sana. Pernahkah kalian pernah berjalan begini pada mata kaki dia bersentuhan gitu? Di saat kalian melangkah begini. Enggak. Kecuali ada orang musil nih dari belakang loh. Mulai diiset. Siapa itu? Ben. Jadi itulah mata kaki itu dia berhubungan dengan mata hati. Berhubungan juga dengan mata hati. Ada mata ini, sama ada satu juga mata hati dan mata kaki. Jadi semua mata itu berfungsi pada waktu yang sama. Di saat mata melihat, hati memerintah untuk melakukan langkah sesuatu, maka kaki akan bergerak. Nah, saat dia bergerak tidak pernah sentuhan begitu, karena dia memberikan kesempatan. Silakan kau jalan dulu nanti saya. Nah, jadi sebenarnya di situ banyak filosofi. Bergantian. Silakan duluan ke kanan gitu. Jadi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang maju, tidak perlu kita menjatuhkan satu. Silakan maju aja sama-sama. Kenapa ini? Ini sebenarnya pelajaran pada politisi. Untuk menjadi orang yang maju, yang baik, ataupun bukan sekedar politisi dan kehidupan dunia kerja ataupun apa. Tidak perlu kita menjatuhkan. Tapi marilah sama-sama kita maju, pasti akan sampai pada tujuan. Sehingga sampai pada tujuan itu, mereka bisa istirahat semua. Mata ini istirahat saat dia tidur, hati juga istirahat pada dia tidur, kaki juga diam saat dia tidur. Kita logikakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya walaupun bukan orang filsafat, tapi terkadang banyak memfilosofikan sesuatu yang ada pada tubuh kita. Gitu. Mata hati, mata kaki. Itu berada pada satu tubuh. Coba kalau mata saya berada pada mata Maulana, itu gimana? Dan semua punya mata sebenarnya. Jadi itulah. Jadi dalam hidup ini bagaimana kita bisa mensinkronkan ketiga mata itu. Dan ini bukti Allah. Bukti kekuasaan Allah. Yang sudah menciptakan tiga mata ini sehingga kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang harus kita syukuri. Ada lagi? Baik. Waktu. Alhamdulillah telah sampailah kita kepada pengunjung acara. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari beliau adalah ini. Beliau mirip seperti para filosof gitu. Jadi ada filosof bilang jangan tunjukkan filsafatmu, wujudkanlah. Itu kata beberapa filsuf Yunani, entah itu Sokrates, Plato atau gurunya gitu. Nah, dan penting sekali dalam kajian Dr. Pak Farudin Faiz itu yang memang ditekankan lagi oleh beliau gitu dan diwujudkan sendiri oleh beliau, yaitu memaknai kehidupan ya, agar kehidupan ini nggak berjalan secara flat gitu, secara gitu-gitu aja, sehingga nantinya tidak ada giro yang berkembang dan ya tidak terjadi apa-apa perubahan dalam hari-hari kita gitu. Maka oleh dari pada itu marilah kaum rebahan kita buat perubahan. Oke, baik, sekian mungkin taklim dan kajian kita pada hari ini. Nantikan terus insyaallah, semoga kita dapat mewujudkan pemikiran kita dan mengistiqomahkan pemikiran kita ini dalam taklim setiap malam Jumat ini al-kahfian dan hafalan. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Salahnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah akhir rebahanmu, mari kajian bersama aku. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada penonton setia di sini Mafika Nur. Nah, dia komen bantu gitu. Ya. Ya, tiba-tiba tadi kan. Waktu tersisa ini pas Pak. Stream live-nya pas 1 jam. Ini tinggal 20 detik lagi udah selesai ini. Berapa detik? 20. Nah, tinggal 20 detik lagi. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga di pertemuan mendatang kita bisa bertemu kembali.
Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.